kabar? Kakak yakin adik-adik di rumah kabarnya semuanya luar biasa baik. Nah adik-adik, akhirnya kita ketemu lagi pada pagi hari ini. Karena ada yang tahu kita mau ngapain hari ini? Kita mau sekolah minggu. Benar banget, kita mau sekolah minggu. Nah sebelum kita mau memulai sekolah minggu kita pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau nyanyi Surya Bersinar. Sehingga berdoanya yang baik, tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, karena kami memulai sekolah minggu kami pada hari ini, berkatilah supaya sekolah minggu kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Kakak yakin adik-adik di rumah semuanya masih semangat untuk memuji nama Tuhan Yesus. Nah makanya itu kakak mau ajak adik-adik lagi untuk angkat pujian. Kita mau nyanyi lagu Aku Anak Raja dan Jalan Serta Yesus. Anak raja
Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian lagi, kita mau menyanyi firman-Mu berita bagi kakiku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Oke adik-adik, cerita pada minggu hari ini itu masih berlanjut dari cerita firman Tuhan dari minggu-minggu sebelumnya. Siapa yang masih ingat cerita-cerita minggu sebelumnya apa ya? Cerita tentang Bapak Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir adik-adik. Setelah banyak banget kejadian-kejadian yang mereka alami, mulai dari mereka senang karena mereka bisa keluar dari Mesir yang selalu menjadikan mereka budak, lalu mereka juga ketakutan karena bangsa Mesir mengejar mereka, lalu mereka juga kagum karena Tuhan Yesus bisa membelah laut sehingga mereka bisa melewatinya. Lalu akhirnya mereka mendapatkan 10 perintah Tuhan yang harus mereka lakukan. Adik-adik, pada hari ini kakak mau bercerita di mana saat bangsa Israel membuat Tuhan Yesus sedih. Loh gimana bangsa Israel? Kok bisa ya membuat Tuhan Yesus sedih? Emangnya apa sih yang mereka lakukan? Adik-adik penasaran nggak? Adik-adik dengerin cerita kakak ya. Jadi pada saat itu ketika bangsa Israel dan Musa berjalan-jalan, tetap melanjutkan perjalanan keluar dari Mesir, mereka melihat gunung. Gunung itu namanya Gunung Sinai. Nah, mereka melihat Gunung Sinai itu. Tiba-tiba Tuhan Yesus berbicara kepada Musa. Musa diajak Tuhan Yesus untuk naik ke atas Gunung Sinai itu. Tapi si Musa aja ya adik-adik. Kenapa Musa diajak untuk naik ke atas gunung itu? Karena Tuhan Yesus mau berbicara kepada Musa mengenai perintah-perintah atau peraturan-peraturan yang harus dilakukan sama bangsa Israel untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Nah, tapi adik-adik, Musa di atas Gunung Sinai itu nggak cuma sehari, 2 hari, atau cuma sebentar, tetapi lama, selama 40 hari. 40 hari lama banget ya adik-adik, kira-kira sebulan lebih 10 hari adik-adik. Nah, kan Musa lama nih di atas gunung. Terus bangsa Mesir yang menunggu di bawah itu pada bosan adik-adik. Mereka marah-marah. Musa ngapain sih di atas lama banget? Aduh, kita udah bosen nih. Musa kok nggak pergi-pergi ya? Mereka menunggu di bawah. Sampai mereka marah-marah adik-adik. Akhirnya mereka nyamperin Bapak Harun.
Mereka nyamperin Bapak Harun sambil marah-marah. Mereka tanya, Musa ngapain sih di atas gunung, lama banget, kita udah bosen, kita mau lanjut jalan. Sampai mereka itu udah gak percaya lagi sama Tuhan Yesus adik-adik. Mereka itu udah nganggep Tuhan Yesus bukan Tuhan mereka lagi. Mereka mikir gimana ya cara kita membuat Tuhan yang baru. Akhirnya mereka ngumpulin semua emas-emas yang mereka punya. Mulai dari anting emas, terus ada kalung emas, gelang emas, cincin. Pokoknya semua emas yang mereka punya dari semua bangsa Israel itu dikumpulin sampai kan jadinya banyak banget tuh adik-adik. Akhirnya mereka membuat sebuah patung dari emas-emas yang banyak itu. Mereka membuat patung, yaitu patung anak lembu emas. Kayak gini nih adik-adik. Nah, itu adalah patung anak lembu emas. Jadi lembu itu adalah sapi kalau adik-adik tahu. Nah, mereka menjadikan patung itu menjadi Tuhan mereka. Setelah patung anak lembu emas itu jadi, mereka menganggap patung anak lembu emas itu menjadi Tuhan mereka yang baru adik-adik. Mereka mengelilingi patung itu yang mereka anggap Tuhan, mereka mengelilinginya, terus mereka bernyanyi, terus mereka bersorak-sorai mengelilingi patung itu adik-adik. Coba adik-adik bayangin, Tuhan Yesus sedih nggak? Padahal selama ini yang menjaga mereka, yang melindungi mereka, yang nolongin mereka itu Tuhan Yesus sampai mereka bisa selamat, sampai mereka bisa keluar dari Mesir, sampai mereka bisa selamat dari kejaran bangsa Mesir, sampai mereka bisa melewati laut. Itu semua karena Tuhan Yesus. Tetapi mereka malah udah nggak anggap Tuhan Yesus lagi. Mereka udah lupain Tuhan Yesus. Mereka malah menganggap bahwa patung itu adalah Tuhan mereka sekarang. Sedih banget ya Tuhan Yesus adik-adik. Makanya kenapa Tuhan Yesus sedih? Karena mereka udah nggak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Lalu setelah Tuhan Yesus melihat itu, Tuhan Yesus kan sedih adik-adik. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mau memaafkan bangsa Israel adik-adik. Walaupun bangsa Israel udah membuat Tuhan Yesus sedih, tapi Tuhan Yesus tetap mau memaafkan mereka. Tuhan Yesus bilang kalau Tuhan Yesus itu masih sayang sama mereka. Tuhan Yesus tetap mau menjaga mereka, melindungi mereka, walaupun mereka udah membuat Tuhan Yesus sedih. Luar biasa banget ya adik-adik Tuhan Yesus. Walaupun mereka sudah membuat kesalahan pada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap mau memaafkan, tetap mau sayang mereka, dan tetap mau menolong mereka. Coba adik-adik sekarang kakak mau tanya, adik-adik lebih pilih membuat Tuhan Yesus senang apa Tuhan Yesus sedih? Semua pasti mau membuat Tuhan Yesus senang kan? Mungkin sebelum-sebelumnya kita itu pernah membuat Tuhan Yesus sedih adik-adik. Kita pernah membuat salah, misalnya kita marah-marah sama mama papa, marah-marah sama kakak adik atau kepada teman, atau mungkin kita isengin teman, kita marah-marah, kita berantem. Atau misalnya ketika waktunya sekolah minggu tapi ada kartun bagus nih, jadi adik-adik lebih pilih nonton kartun deh. Nah, itu adalah hal-hal yang membuat Tuhan Yesus sedih. Tetapi kita masih bisa berubah adik-adik. Tuhan Yesus masih sayang sama kita, tapi kita juga harus berubah. Kita harus membuat Tuhan Yesus senang sama kita. Karena udah banyak banget kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita kan? Udah semua berkat Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mama papa yang baik, kesehatan. Pokoknya Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya buat kita. Oke, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk main game nih. Gimana caranya? Nanti kakak bakalan kasih gambar-gambar. Nanti adik-adik bilang, ini boleh atau nggak boleh dilakukan. Misalnya kakak kasih gambar apa nih, nanti adik-adik teriak, nggak boleh, boleh gitu ya. Nanti pokoknya adik-adik pilih mana yang boleh dilakukan, mana yang nggak boleh dilakukan, oke? Sekarang kita mulai. Gambar pertama adalah gambar anak-anak lagi berantem, boleh atau enggak? Iya, nggak boleh ya adik-adik, seharusnya kita harus saling menyayangi.
Gambar kedua adalah ketika anak-anak lagi mencuci piring membantu mama papanya. Boleh atau enggak? Betul, boleh dong. Kita harus saling membantu. Gambar ketiga adalah gambar anak-anak lagi marah-marah. Boleh atau enggak? Iya, enggak boleh. Harusnya kita menjadi anak yang lembut, penyayang, dan baik ya adik-adik. Gambar keempat adalah gambar anak-anak lagi membantu temannya yang jatuh. Boleh atau enggak? Boleh dong, kita kan harus saling membantu kalau teman-teman kita lagi ada kesusahan. Lalu gambar yang terakhir adalah gambar anak-anak lagi menyiram tanaman. Boleh atau enggak? Betul, boleh dong. Kita kan harus menjaga semua ciptaan Tuhan, mulai dari tanaman, hewan, ataupun sesama kita manusia. Yeay, gimana mainnya seru nggak? Ada yang bener semua nggak? Pasti semuanya pinter-pinter dong, tahu mana yang boleh dilakukan atau mana yang nggak boleh dilakukan. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini udah selesai. Jadi adik-adik jangan lupa ya, kita harus melakukan sesuatu yang membuat Tuhan Yesus senang, jangan Tuhan Yesus sedih. Kalau misalnya kita pernah melakukan kesalahan pada masa lalu atau kita pernah nakal nih pada saat dulu, sekarang kita harus berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Nah, sekarang adik-adik sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Semoga pesan-pesan yang ini disampaikan oleh kakak-kakak dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Sekarang kita mau angkat pujian lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada Tuhan, lindungilah mereka, dan berikanlah selalu kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk kegiatan belajar mengajar yang kami lakukan saat ini secara online. Berkatilah Tuhan supaya kegiatan belajar dan mengajar kami dapat selalu terlaksana dengan baik dan tidak kekurangan satu apapun. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Berkatilah setiap rencana-rencana, program kerja, setiap komisi, majelis, pendeta dan juga jemaat GKP Seroja ya Tuhan.
Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pemerintahan yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Terkhusus saat ini Tuhan, berikanlah kami selalu kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolah minggu kita pada hari ini akan saya